Selamat datang di Zona Integritas Pengadilan Negeri Bangli. Pencanangan pembangunan zona integritas pada Pengadilan Negeri Bangli pertama kali dilakukan di tahun 2016 oleh pimpinan Pengadilan Negeri Bangli saat itu di hadapan Forkopimda Kabupaten Bangli. Komitmen pimpinan dan aparatur Pengadilan Negeri Bangli dalam pembangunan zona integritas dipertegas lagi di tahun 2019 dengan dilakukannya press release pembangunan zona integritas. Dan sejak tahun 2019, proses pembangunan zona integritas terus-menerus dilakukan, di mana setiap awal tahun, segenap pimpinan dan aparatur membuat dan menandatangani fakta integritas dan komitmen bersama untuk melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani demi terwujudnya Pengadilan Negeri Bangli yang bersih, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan prima berkarakter yang anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Membangun zona integritas bagi kami adalah membangun sistem, membangun budaya, dan membangun manusia. Pembangunan zona integritas dilakukan dengan melakukan perubahan di 6 area pengungkit. Area 1, manajemen perubahan. Pada area ini, semangat, kemauan, dan komitmen pimpinan selaku role model adalah motor dalam membangun dan mengajak seluruh jajaran melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Meluruskan niat dalam bekerja adalah kunci perubahan di area ini. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, dan kerjasama selalu digelorakan. Menanamkan kepercayaan kepada jajaran bahwa bekerja adalah pengabdian dan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menggugah hati jajaran aparatur untuk bekerja dengan niat yang lurus. Dengan nilai-nilai religius yang telah tertanam di hati nurani aparatur, problem pengadilan seperti proses persidangan yang lambat dan rentan terjadi praktek suap, pungli, dan intervensi dapat ditepis. Selain pimpinan selaku role model, telah ditetapkan juga agen perubahan sebagai figur ASN yang membantu pimpinan guna bisa memberi contoh yang baik untuk kemajuan instansi. Area 2, penataan tata laksana. Seluruh hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Bangli senantiasa bekerja sesuai dengan SOP dan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan dimaklumatkan. Aktivitas pekerjaan berbasis teknologi informasi mulai dari core bisnis utama dalam penerimaan, pemeriksaan, proses mengadili, dan memutus perkara sampai dengan pekerjaan teknis administrasi kesekretariatan, seluruhnya berbasis teknologi informasi. Dan untuk semakin mendekatkan layanan kami dengan masyarakat, telah diterapkan kebijakan keterbukaan informasi publik dengan menyajikan segala data yang bersifat informatif melalui website maupun media sosial. Area 3, penataan manajemen sumber daya manusia. Kami berupaya untuk terus-menerus meningkatkan kompetensi seluruh jajaran dengan mewajibkan hakim dan aparatur untuk mendaftar peminatan pelatihan ataupun diklat, baik teknis maupun non-teknis. Bimbingan teknis internal pun dilakukan secara berkala dan senantiasa bersifat update, karena aturan atau ketentuan baru yang diterbitkan Mahkamah Agung sebelum disosialisasikan ke eksternal harus disosialisasikan di jajaran internal terlebih dahulu. Pembangunan kompetensi juga kami lakukan dengan dilakukannya mutasi internal sesuai kebutuhan bagian. Area ini juga berfokus pada penegakan disiplin dan menumbuhkan semangat untuk dapat menjadi aparatur hebat dalam kompetisi pemberian reward. Area 4, penguatan akuntabilitas. Di area ini perubahan dilakukan dengan terlibatnya pimpinan dalam melakukan penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta review terhadap kinerja secara berkala. Tiap bulan capaian kinerja penyelesaian perkara, penyusunan laporan dan penyerapan anggaran menjadi hal yang wajib dilaporkan oleh panitera dan sekretaris kepada pimpinan. Dan nantinya
Di tiap 3 bulan secara rutin dibuat infografis kinerja yang kami tayangkan di website maupun media sosial. Di tahun 2024, kami cukup berbangga dengan nilai sakip yang bisa kami peroleh di tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022. Nilainya adalah 80,6 dengan predikat A memuaskan, dari yang sebelumnya 69,35 dengan predikat B baik. Dan hal tersebut adalah buah manis dari kerjasama dan peran aktif seluruh bagian. Area 5. Penguatan pengawasan. Kami memaksimalkan betul fungsi hakim pengawas bidang karena pengawas internal ini tentu sangat tahu titik lemah dari bagian yang diawasi. Kemudian, untuk mencegah terjadi praktek korupsi, area kantor telah dipisah antara area steril dengan area pengunjung. Audio anti gratifikasi dan audio himbauan Ketua Mahkamah Agung diputar setiap 2 jam sekali. Kami juga memasang banner mekanisme pengaduan masyarakat, yaitu whistleblowing system maupun SIWAS. Untuk mengkampanyekan semangat anti korupsi kepada masyarakat, kami juga turun ke area-area publik dengan melakukan public campaign secara rutin. Selain itu, pesan anti korupsi juga senantiasa kami selipkan di setiap kami memberikan materi atau sosialisasi kepada pihak eksternal, seperti saat melakukan penyuluhan hukum bersama pemerintah daerah maupun saat hakim mengajar di kampus. Area 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Kami terus berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pelayanan yang lebih mudah, lebih murah, lebih ramah, lebih cepat, lebih terpadu, dan lebih aman. Sarana dan prasarana pada satuan kerja terus pula kami benahi agar bisa menjadi gedung yang ramah bagi pengguna layanan, ramah anak, dan ramah disabilitas. Masalah utama pengadilan seperti lambatnya proses persidangan, kami minimalisir dengan adanya grup WhatsApp reminder sidang. Di sini, semua pihak berperkara yang telah hadir diinfokan oleh petugas PTSP kepada majelis hakim dan panitera pengganti yang bersidang. Dengan adanya grup WhatsApp ini, persidangan terlaksana lebih cepat, efektif, dan efisien. Inovasi unggulan kami saat ini adalah Wayandani, yakni WhatsApp pelayanan dan informasi. WhatsApp Wayandani ini terkoneksi di beberapa perangkat komputer petugas PTSP dan responsif menjawab pertanyaan maupun informasi yang dibutuhkan pengguna layanan. Kerjasama dengan segenap aparat penegak hukum di wilayah Bangli pun terjalin melalui nomor WhatsApp ini. Dan di area hasil pembangunan zona integritas, setelah dilaksanakan survei secara periodik tiap triwulan, nilai survei yang kami peroleh cukup menggembirakan, di mana untuk nilai survei persepsi anti korupsi triwulan 2 tahun 2025 mendapatkan nilai 3,97, sementara nilai survei kepuasan masyarakat mendapatkan nilai 3,89. Biar lebih bagus, lebih baik lagi. Sukses selalu untuk pengadilan negeri Bangli. Swastiastu, terima kasih untuk pelayanannya yang diberikan dan semangat untuk meraih GBK. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dukung kami dalam pembangunan zona integritas guna mewujudkan wilayah bebas dari korupsi pada Pengadilan Negeri Bangli di tahun ini. Dukungan Anda berarti bagi kami dan membantu kami untuk terus berkembang guna meningkatkan kualitas kinerja maupun pelayanan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Bangli. Sakti, Dharma, Bangga.